Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di Circle Sejalan. Seperti namanya, podcast ini ingin menjadi ruang bersama, tempat kita saling membuka jalan, saling menguatkan, dan saling belajar. Pada episode kali ini, ada yang berbeda. Saya ingin mengajak kita semua merenung dalam percakapan tunggal saya. Semoga hal ini senantiasa menjadi bagian ikhtiar saya dan kita semua untuk kemudian memberi dampak baik kepada sahabat circle sejalan, circle terdekat saya, anak keturunan saya, dan utamanya kepada diri saya sendiri untuk terus mengambil hal baik yang kemudian insya Allah dapat diambil dalam karya saya. Pada kesempatan episode kali ini, saya ingin memulai dengan sebuah tema yang sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari, yaitu tentang circle of influence, atau bisa juga kita ambil circle around you, siapa yang mengelilingi kita. Karena sadar atau tidak, orang-orang di sekitar kita, teman-teman, sahabat, keluarga, rekan kerja, semuanya punya andil untuk menjadi pengaruh sedikit atau besar terhadap cara berpikir kita, cara kita kemudian mengambil sikap, mengambil keputusan, bahkan menentukan arah hidup kita. Coba teman-teman, sahabat circle sejalan semua, bayangkan dalam sebuah pertemanan, seorang yang soleh, yang kemudian bersahabat. Dalam sebuah pertemanan, dia memiliki dua orang sahabatnya yang kemudian masih juga melakukan kegiatan, katakanlah perjudian online, mabuk-mabukan. Namun ketika mereka berkumpul, mereka kemudian saling bercengkrama, kemudian bertukar kisah. Dalam kesehariannya, si pemabuk ini kemudian seteman yang kemudian masih judi online, ketika kemudian mendengar azan berkumandang dan bersama temannya yang tadinya kemudian tidak pernah sholat di kesehariannya, namun karena dia memiliki teman yang soleh, yang kemudian menjaga sholatnya, dia kemudian ikut turut sholat berjamaah. Mungkin karena keterpaksaan, atau bahkan setidaknya menghargai dan memiliki kesantunan terhadap temannya yang masih seagama, namun lebih mempunyai kadar solehan lebih tinggi. Akhirnya mereka berdua ikut sholat pada setiap waktu sholat dan saat bersama seorang soleh ini. Yang artinya orang soleh ini kemudian tetap mewarnai lingkungan persahabatannya, yang setidaknya pada satu waktu di kesehariannya, pada waktu berkumandang adzan, segala kemaksiatan yang melingkari kehidupan pertemanan dari temannya itu kemudian membawa hal positif yang merubah kehidupan dia. Atau bahkan kita ilustrasikan pada sebuah pertemanan menjadi hal yang terbalik. Di sebuah pertemanan tadi, seorang soleh kemudian berteman
dengan seorang teman yang masih menyukai judi, masih kemudian satu orang lagi menyukai khamar atau mabuk-mabukan. Pada saat si soleh ini kemudian berteman, bergaul, bercengkerama dengan teman yang dua ini, pada kesehariannya ketika dia dengan kesendiriannya dia melakukan kesolehan yang luar biasa, tapi kemudian ketika bercengkerama dengan dua sahabat ini, kemudian dia menjadi meninggalkan sholatnya, kemudian membuang kesempatan kesolehannya pada waktu-waktu yang lain bersama dua temannya ini menjadi banyak terwarnai dengan kemaksiatan. Hal ini kemudian bisa kita ambil pelajaran bahwa pentingnya kemudian kita menjaga circle kita. Sebagaimana pepatah Arab yang kemudian mengatakan, sahabat itu saling menarik. Kalau dia baik, dia akan menarik kita ke arah kebaikan. Kalau dia buruk, bisa jadi kita terbawa ke arah keburukan. Dan bukankah Rasulullah SAW yang mengingatkan kita semua dalam hadisnya bahwa seseorang tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sahabati. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Islam kemudian mengajarkan kita untuk berperan aktif, memberi pengaruh baik kepada circle atau lingkungan kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan kutipan hadis tersebut, kemudian kita bisa mengambil hikmah bahwa kita sebaiknya fokus pada memberi manfaat adalah sebagai bentuk upaya kita memperluas circle of influence. Kemudian menjadi poin penting selanjutnya, bagaimana kemudian cara memperluas pengaruh kita dalam circle kita. Ada 4 poin yang kemudian kita bisa ambil nilai utamanya. Yang pertama, tingkatkan kompetensi kita. Karena semakin ahli diri kita, semakin kemudian orang lain atau orang di sekitar kita itu mendengar kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Ini kemudian teman-teman menjadi hal yang patut kita cermati bahwa seringkali kita dapati kita tidak didengarkan orang lain, atau kita dapati bahkan kita bisa melihat teman kita ketika bicara tidak kemudian didengarkan. Dalam hal lain mungkin didengarkan tapi kemudian tidak diambil sebagai pertimbangan, atau bahkan ada teman kita yang kemudian hanya sekedar hadir sebagai candaan di sekitar kita. Hal ini kemudian bisa teman-teman cermati apabila kemudian teman-teman
atau sahabat atau diri saya pribadi menjadi reflektif bahwa pastikan kita meningkatkan kompetensi kita sehingga kita layak untuk didengarkan. Kemudian yang kedua, bangun relasi yang positif. Semakin banyak kebaikan di suatu lingkungan, semakin luas kemudian pengaruh. Yang ketiga, jagalah integritasnya. Karena orang yang kemudian dipercaya adalah yang kemudian mempunyai rekam jejak yang konsisten pada sikap yang dia tampakkan pada setiap keputusan yang kemudian diambil dalam setiap langkahnya. Yang keempat, yang terakhir, fokus kepada solusi. Artinya hal ini kemudian sebaliknya bukan hanya fokus kepada masalahnya. Sebagaimana Nabi Rasulullah SAW kemudian bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya sebagaimana tadi kemudian kita kutip sebelumnya. Artinya bahwa pengaruh itu bukan hanya soal relasi kuasa saja, tapi soal menginspirasi dan mengarahkan orang lain, termasuk diri kita sendiri, kepada kebaikan yang kemudian berkelanjutan. Selanjutnya, untuk kita kemudian menelaah pentingnya kemudian kita merawat circle atau siapa yang mengelilingi kita, ada satu buku yang kemudian menarik dan penting untuk teman-teman kemudian bisa ambil hikmah dan pelajaran dari buku tersebut, yaitu salah satu buku dari Stephen Covey. Dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, yang memperkenalkan konsep tentang perhatian dari seseorang itu dibagi dalam 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, circle of concern, yang kedua, circle of influence, yang ketiga, circle of control. Namun, pada kesempatan ini saya ingin kemudian mengulas, kemudian merelevansikan dengan apa yang kemudian saya perbincangkan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan circle of influence dan juga circle of concern. Buku tersebut dijelaskan bahwa circle of concern adalah bagian terluar dari manusia. Di pertengahannya ada circle of influence. Bahwa circle of concern adalah hal-hal yang membuat kita khawatir, namun tidak bisa kita kontrol. Ya, seperti halnya isu politik, isu global, iklim, gosip dari orang lain, yang kemudian mungkin sedikit banyak mempengaruhi kita, atau mungkin banyak mempengaruhi kita lebih jauh. Selanjutnya, yang menarik adalah circle of influence, di mana hal ini ada di tengah-tengah ruang keputusan dari manusia, kebijakan dari manusia, yaitu hal-hal yang bisa kemudian mempengaruhi mulai dari sikap diri kita, pilihan teman kita, dan cara kita kemudian merespon masalah dari lingkungan sekitar kita. Sekarang coba kita gabungkan pendapat tersebut dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quranul Karim,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya memilih siapa yang dekat dengan kita. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan." Dalam hal ini Al-Quran. Artinya bahwa circle atau yang kami sebut tadi di awal waktu adalah lingkaran yang mengelilingi kita, itu kemudian menentukan siapa diri kita di masa depan. Selanjutnya kita kemudian bisa melakukan refleksif. Mari kemudian kita jujur, siapa orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita setiap hari. Kalau kita sering bersama dengan orang yang suka mengeluh, sedikit banyak kita akan ikut-ikutan pesimis. Jika kemudian kita bersama orang yang terus semangat belajar, pasti kita juga tertular energi positifnya. Seperti ilustrasi yang kemudian tadi saya gambarkan di awal. Kemudian, jika kita bersama orang yang kemudian menjaga sholatnya, sholat berjamaah, sholat di awal waktu, tanpa disuruh pun kita terdorong untuk ikut bersamanya. Disinilah kemudian pentingnya kita mengaudit kembali circle kita. Mudah-mudahan teman-teman jika kemudian mendengar nama circle sejalan, selalu kemudian mengambil memori bahwa pentingnya kemudian merawat circle kita. Sekiranya ada 3 lapisan circle yang kemudian perlu kita sama-sama cermati untuk kemudian kita revisit kembali. Yang pertama adalah inner circle kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu pasangan, sahabat kita, dan yang paling penting adalah pastikan diri kita itu mempunyai seorang role model yang bisa kemudian juga di saat yang bersamaan menjadi mentor kita. Baik urusan pribadi kita, profesi kita, dan seterusnya. Yang kedua, supportive circle kita. Rekan kerja kita, komunitas, lingkungan kita belajar, itu penting. Kemudian kita cermati untuk kemudian memastikan kita dalam kondisi lingkungan, dalam hal mendukung profesi kita atau karya-karya kita ke depan, kita diliputi oleh orang-orang yang kemudian berkualitas dan suportif. Yang ketiga, outer circle kita. Kenalan jauh, kemudian bahkan sampai media sosial yang kita ikuti. Selanjutnya, menjadi pertanyaan, apakah inner circle kita mendorong kita menuju Allah Ta'ala atau justru menjauhkan kita? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan tentang pentingnya memiliki teman yang soleh.
Sebagaimana Al-Quranul Karim dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya, persahabatan yang sejatinya hanya dibangun atas dasar iman dan takwa. Mari teman-teman, sahabat circle sejalan semua, sudahkah sahabat kita kali ini tercermin nilai-nilai tersebut? Atau kemudian, apakah sahabat kita kemudian bisa menolong kita di akhirat? Selanjutnya, apakah mereka akan menambah amal kita atau justru mengurangi amal kita kelak? Yang menjadi penting selanjutnya adalah bagaimana cara kita kemudian membangun circle yang sehat sebagaimana tadi kita ulas. Yang pertama, evaluasi circle kita. Revisit kembali. Lihat kembali siapa saja yang paling sering kita ajak bicara. Kemudian, yang kedua, investasikan waktu Anda. Pastikan porsi waktu dalam keseharian Anda banyak habiskan waktu dengan lingkungan atau bahkan komunitas yang positif. Dalam hal apapun, dalam lingkungan kerja Anda, komunitas olahraga Anda, komunitas bisnis Anda, ya, dan karya-karya produktif Anda. Kemudian yang terakhir, 3 poin yang akan menutup perbincangan monolog atau perbincangan tunggal ini, yaitu jadilah influencer di circle kita sendiri. Dan pastikan pada circle tersebut, jika Anda meyakini bahwa Anda mempunyai nilai-nilai positif, pastikan Anda mewarnai dari circle Anda tersebut. Yang penting, teman-teman kemudian tetap bergaul dan pastikan Anda kemudian bisa mewarnai dari setiap lingkungan yang kemudian teman-teman pijak. Atau, dengan kata lain, kita bisa kemudian mewarnai setiap perjalanan kita, dimanapun kita berada. Pada akhirnya, kemudian kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa circle kita adalah cermin dari diri kita. Jika kemudian kita ingin berubah, salah satu langkah pertama, atau bisa juga kita sebut salah satu low hanging fruit yang kemudian kita bisa lakukan adalah mengubah lingkungan terdekat kita. Ada kemudian pepatah yang kita dapati, jika kamu ingin cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Mari, sahabat circle sejalan semua, kita revisit kembali. Kita pilih dengan siapa kita akan berjalan. Semoga kita semua dapat
memilih sahabat, memilih mentor, dan circle yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih produktif dalam kehidupan kita, dan lebih tenang dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Di akhir percakapan ini, kami doakan, ya Allah, karuniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang mengingatkan kami kepadamu, yang menguatkan kami di jalanmu, dan yang menjadi teman sejati hingga ke surgamu. Amin. Allahumma amin. Demikian, akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, circle sejalan semua. Nantikan episode reflektif atau percakapan tunggal saya yang kemudian bisa saya bagikan kepada teman-teman semua dari kapasitas saya dalam keilmuan, dalam perjalanan hidup yang saya hadapi. Semoga kemudian bisa membawa dampak baik untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.